Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita melanjutkan, di sini benar ya ini kelas 12 IPA 1. Benar, Pak. Benar, Pak. Baik. Semuanya hari ini kita dikumpulkan di sini itu walaupun secara daring ya, semoga saja pandemi ini akan cepat berlalu. Di sini kita akan melaksanakan bimbingan karir. Di mana bimbingan karir ini untuk mengetahui dan memahami kita itu ke depannya pengen seperti apa. Terus untuk membangkitkan minat kita, terutama kita kan udah tingkat SMA nih, ada yang dilanjutkan mau bekerja, mau kuliah, mungkin bahkan ada yang mau menikah. Jadi kita itu harus berpikir matang-matang untuk memilih hal tersebut. Jadi untuk tema kita kali ini tentang bimbingan karir kali ini itu tentang pemilihan karir setelah lulus. Tujuannya itu diharapkan adik-adik semua sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Terus untuk langkah-langkah kegiatannya nanti kita akan ada pemberian materi terlebih dahulu oleh saya dan dilanjutkan dengan diskusi. Dan ada juga tugas nanti yang akan dikumpulkan di akhir pertemuan ini. Dan seluruh peserta wajib mengikutinya. Terus untuk durasinya, kesepakatan kita akan melaksanakan selama 1 jam pelajaran. Dan untuk topik layanan yang akan kita diskusikan atau bicarakan itu tentang pemahaman dan pengembangan tentang pemilihan karir setelah lulus. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Boleh ada yang bisa memimpin doa? Siapa ini? Gojuatul. Silahkan. Silahkan, Dek. Sama Bapak aja, Pak. Ayo belajar. Kita coba. Pimpin teman-temannya berdoa. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Dek Gojuatu yang telah memimpin doa kali ini. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, di sini saya mempunyai game terlebih dahulu. Bentar. Nanti ditebak ya, ini apa, biar kita lebih rileks dulu nih. Sudah muncul? Muncul, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nanti ditebak ya, yang bisa nanti bisa raise hand. Lemari-lemarian, Pak. Jawabannya udah muncul ya. Oke, kita lanjut dulu.
belum ke pause barusan. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, Jadi kotor, Pak. Jadi basah. Jadi basah, Pak. jadi basah. Ada lagi? Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, betul. Basah. Satu lagi, satu lagi. Ada yang bisa jawab? Gimana, Cindy? Dosa, Pak, dosa. Dosa yang bertobat, Pak. Coba. Neng Siti. Neng, silakan, Neng. Pas, Apa, Pak. Neng? Pas. Kita lihat jawabannya. Papan tulis kamu. Aduh, Bapak sangat mengkecoh. Nah, ya. Kita lebih enjoy. Di sini saya masih punya satu video agar kita lebih apa ya disebutnya, lebih relax dan enjoy, makin enjoy. Kita lihat nih, ada saya share screen lagi. Bentar. Nah, ada satu lagi. Silahkan dijawab. Kok ini langsung jawaban ya? Belum maju. Oke, nah ini. Penuh lubang tapi mengandung banyak air. Apa yo? Sumur. SpongeBob, Pak. Kita lihat. Wah, Wow. Oh, wah hebat. Siapa yang jawab itu tadi? oh iya. Cynthia Percaya, bukan? percaya. Cynthia. Hebat tau. Baik ya. Gimana adik-adik semuanya sekarang bisa lanjut kepada tahap selanjutnya? Bisa, Pak. Mangga Pak, lanjut. Di sini kita itu membahas apa tadi tentang pemilihan karir setelah lulus. Nah, di sini saya mempunyai penjelasan terlebih dahulu, nanti kita diskusi nih. Sudah muncul? Udah, Pak. Oke. Di sini kata-kata awalnya sudah ada. Kamu mau jadi apa? Coba saya tanya dulu terlebih dahulu sama siapa ya tadi yang belum ngomong? Ahmad. Silakan Ahmad. Iya, Ahmad mau Pak. jadi apa? Saya ingin jadi orang yang berguna, Pak, bagi nusa dan bangsa. Iya, bagus sekali. Tapi dalam hal apa nih? Pengen jadi apa buat berguna Halo, itu? Pak. Hah? Apa? Oke, kita lanjutkan ya.
Cita-citaku apa ya? Nah, cita-cita itu adalah suatu yang ingin dicapai berupa prestasi ataupun hal baik lainnya di masa depan. Terus, aku pengen jadi apa? Sebelum kita menentukan cita-cita kita itu pengen jadi apa, kita terlebih dahulu fokus dulu pada apa yang ada sekarang. Selanjutnya, berkelilinglah. Nah, untuk berkeliling ini itu bukan keliling Makassar, tetapi banyak. Terus katakan ya pada kesempatan yang unik. Contohnya nih, Cindy ditawari untuk menjadi perwakilan sekolah kita mengikuti lomba menari misalkan. Jangan nolak kalau misalkan kamu punya potensi dalam hal tersebut, coba saja terlebih dahulu. Terus untuk selanjutnya, temukan masalah yang untuk diselesaikan. Nah, ini dimaksudkan untuk kita itu memecahkan masalah yang kita kadang kita capai ranking 1 nih contohnya. Akan tetapi skill sama kemampuan kita itu tidak mumpuni. Nah, jadi untuk mencapai hal tersebut otomatis kita harus belajar, akan tetapi jika tidak tercapai jangan sampai kita menjadi down banget seperti itu. Terus yang selanjutnya jangan mengikuti mimpi orang lain. Contohnya Rosmaniar itu pengen jadi guru, akan tetapi karena Cynthia itu teman sebangkunya Rosmaniar nggak pengen pisah, jadi sama-sama pengen jadi guru. Padahal skill dan keinginan yang sebenarnya Cynthia itu pengen jadi astronot misalkan. Terus untuk selanjutnya pertimbangkan talentamu. Nah, ini dimaksudkan kita itu cocoknya itu di passion apa, jangan sampai kita bagus di bidang menyanyi misalkan, tetapi kita memaksakan di bidang olahraga, jangan seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu carilah orang-orang yang memang kamu sukai. Dan selanjutnya berikan kesempatan untuk berubah pikiran. Nah, ini di sini tuh kalau misalkan kita udah pilih pengen jadi artis nih, akan tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, aduh, kayaknya kalau jadi artis aku nggak bisa, kayaknya pengen enakan jadi DPR misalkan nih. Jadi boleh tuh untuk berubah-ubah. Terus untuk selanjutnya, mintalah nasihat kepada mereka yang sudah berpengalaman. Contohnya seperti sekarang ini kita sedang melaksanakan bimbingan, kita mencari mana yang baik dan mana yang dapat kita mumpuni. Terus untuk selanjutnya membaca buku. Kita jangan sampai tidak membaca buku karena seperti yang kita ketahui bahwa membaca itu gudangnya ilmu. Jadi jangan sampai karena kita nggak rajin membaca buku, kita kurang pengetahuan sehingga kita salah memilih jenjang untuk masa depan. Terus untuk selanjutnya, jangan segan untuk meminta bantuan orang lain. Contohnya nih, kalau misalkan ada yang mau daftar kuliah karena nggak tahu cara daftarnya atau nggak tahu jurusan apa, terus di mana dan bagaimana, jangan malu untuk bertanya. Terus habiskan waktu sebelum menghabiskan uang. Nah, dimaksudkan ini itu kita mencari informasi, jangan sampai kita ke sana ke sini itu tidak ada hasilnya. Terus untuk selanjutnya jangan keliru antara pekerjaan sama tujuan. Dan selanjutnya berpikir jangka panjang, kamu tidak perlu menjadi yang terbaik, akan tetapi berikan yang terbaik. Terus selanjutnya jangan terus-terusan memperhatikan orang lain. Jadi misalkan orang lain itu, aduh dia mah masuk perguruan tinggi itu, aduh dia mah kerja di sini, saya mah masih di sini, jangan memperhatikan itu. Tapi fokus pada diri sendiri, pengen apa, jadi kalau bahasa Sunda nama pancegen. Dan yang selanjutnya saat Anda menyadari Anda
setelah berbawa arus, switch. Switch itu apa ya? Kayak sadar gitu. Jadi ibarat nama jangan kabawakeun sakaba-kaba kayak tadi itu, jangan ikut-ikut teman kalau misalkan bukan skill kita di situ. Dan yang terakhir, yakin pada kemampuan diri sendiri. Jadi jangan kayak, aduh, saya mah nggak bisa ini, jadi pengen sama si itu aja deh. Jangan kayak itu, tapi yakin sama diri sendiri bahwa kamu itu pasti bisa. Terus selanjutnya relax. Jangan sampai kita tergesa-gesa, jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan atau tindakan. Jadi santai saja. Terus caranya gimana nih Pak? Ada beberapa yang harus kita pertahankan. Misalkan tadi kan cara menemukan karir kita selanjutnya itu seperti apa. Nah, terus kita caranya gimana nih agar hal tersebut itu tercapai? Yang pertama, tidak menunda-nunda pekerjaan. Misalkan nih dikasih tugas sama guru, jangan sampai ditunda-tunda, kerjakan. Terus selanjutnya jangan mengeluh. Maksudnya mengeluh di sini itu tiap hari, tiap detik, tiap menit ngeluh terus, tapi tidak ada progresnya. Mengeluh boleh asal jangan menyerah. Terus selanjutnya tidak malas. Tidak malas sama seperti yang poin pertama, tidak menunda pekerjaan. Jadi jangan malas. Malas pasti ada, tetapi kita coba lawan rasa malas tersebut. Terus selanjutnya berteman dengan orang-orang sukses. Maksudnya itu kita mempunyai kenalan atau kita tahu nih, misalkan Gojuatul pengen jadi dokter. Tahu nih ada dokter yang sukses di bidangnya. Jadikan sebagai motivator untuk diri kita. Terus selanjutnya menulis cita-cita di selembar kertas. Nah, ini itu nanti bakal dijadikan tugas ya yang akan kalian buat. Jadi nanti kalian tulis cita-cita kalian atau keinginan kalian di dalam kertas. Nanti setelah sekira 5 tahun atau 10 tahun ke depan kalian buka lagi apakah saya sudah sampai di titik ini atau belum. Terus selanjutnya teguh pendirian. Ketika misalkan kamu udah yakin, jangan sampai punya pilihan lain atau misalkan maksudnya tuh gara-gara lihat teman lebih sukses di bidang ini padahal kita belum tahu kita itu bisa lebih sukses atau misalkan lebih sukses dari temannya. Jadi tetap teguh sama tujuan utama kita. Terus selanjutnya berpikir positif. Maksudnya berpikir positif di sini itu jangan ibaratnya kalau bahasa anak sekarang itu overthinking. Belum udah berpikir negatif. Terus selanjutnya percaya diri bahwa kamu itu bisa menggapai cita-cita kamu tersebut. Meluruskan niat, bahwa niat kamu itu utamakan niat baik, terus untuk membanggakan orang tua, terus untuk mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir itu pastinya jangan lupa untuk berdoa dan berserah diri. Maksudnya berserah diri itu jangan, kumaha Allah we, jangan kayak gitu, akan tetapi kita berdoa dan serahkan bahwa untuk meminta yang terbaik. Nah, terus di sini ada pertanyaan nih setelah tadi dijelasin. Mending mana? Kalian kan keluar pasti ada pilihan-pilihannya. Pasti masih bingung juga nih, pengen apa. Syukur-syukur kalau misalkan adik-adik yang udah ada planning tujuannya. Tapi di sini kita dihadapkan dengan 4 pilihan ini nih. Mending kuliah, mending kerja, mending nikah, atau nganggur, menjadi beban keluarga. Nanti kita bahas ya. Nah, setelah udah ada gambaran nih, udah tahu teknik menggapai cita-cita seperti apa, sekarang udah ada gambaran, udah ada tindakan selanjutnya yang akan diambil apa, otomatis kita akan merasakan 4 hal ini. Yang pertama, hidup kita itu akan merasa tenang. Jadi kita udah punya planning nih ke depannya, saya mau jadi itu. Terus yang kedua teratur. Jadi kita langkah-langkah yang kita akan hadapi itu atau yang akan kita laksanakan itu udah teratur. Terus yang ketiga punya tujuan. Tujuan misalkan ada yang mau jadi dokter berarti
kita udah punya pandangan bahwa kedepannya itu pengen kayak gimana, bakal seperti apa. Terus yang terakhir, otomatis kalau misalkan cita-cita kita kecapai, pasti orang tua juga happy kayak gitu. Ini materinya cukup singkat, akan tetapi kita akan lebih panjang lagi dengan kita berdiskusi. Kita kembali lagi ke slide ini nih. Mending mana? Mending kuliah, kerja, nikah, atau nganggur. Apakah kalian ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita berdiskusi? Silahkan. Ada? Gimana Cindy? Udah ada gambaran? Kamu pengen jadi apa nantinya ke depannya? Sedikit sih, Pak. Kamu rencananya gambaran yang kayak tadi itu kira-kira pengen kemana? Pengen kuliah, kerja, nikah, atau pengen nganggur? Pengennya sih kuliah, Pak. Cuman masih bingung jurusannya aja mau ngambil apa gitu, Pak. Oke, berarti masih bingung di jurusan ya. Ya, Pak. Terus untuk selanjutnya, coba saya tanya satu-satu ya. Tadi Cindy udah, sekarang Rosmaniar. Oke, Pak. Sebelumnya izin bertanya, Bapak. Ya, boleh. Sok. Sebetulnya saya bingung. Jadi, jika saya berbicara dengan ibu saya lebih termotivasi untuk kuliah. Tetapi karena mungkin ayah saya berbeda latar belakangnya, ayah saya lebih sangat religius, Pak. Jadi saya berpikirnya daripada saya bergaul tidak jelas, orang tua khawatir, jadi ayah saya menyarankan sudah SMA nikah aja gitu. Jadi yang saya bingungkan, Pak, dari kedua ini memiliki alasan yang sangat masuk akal gitu, Pak. Sehingga saya nggak bisa milih yang mana gitu. Ketika ngobrol sama ibu termotivasi untuk kuliah, kemudian saya sharing dengan ayah saya berpikir, oh betul juga ya yang dikatakan ayah saya gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Terima Ada kasih. dua pilihan antara kuliah sama mau nikah gitu. Ya, sebenarnya untuk di jenjang perkuliahan itu tidak seperti kita di SMA. Jadi kalau kuliah itu bisa kalau misalkan udah nikah juga. Bahkan ada kelas yang non reguler itu. Jadi dari umur yang baru keluar SMA sampai orang yang sudah berumur pun masih bisa kuliah. Yang udah nikah, yang udah punya anak, yang udah punya cucu, kalau misalkan diniatkan pengen kuliah tapi mau nikah dulu, itu bisa boleh gitu. Jangan sampai kemauan atau misalkan future yang kamu apa ya ibaratnya yang kamu impikan itu terhalang karena salah satu, padahal kamu itu menurut kamu kedua-duanya itu positif gitu. Jadi menurut Bapak sendiri sih kalau kamu memilih keduanya itu it's okay, fine gitu. Bahkan untuk memilih keempatnya pun untuk kalian semua pengen kuliah, pengen sambil kerja, tapi pengen sambil nikah juga, tapi pengen kadang nganggur, itu boleh bisa. Jadi misalkan nih kuliah ngambil kelas non reguler, kelasnya Jumat Sabtu atau misalkan Sabtu Minggu. Terus kerjanya dihitung lah misalkan kuliahnya Jumat Sabtu, kerja dari Senin sampai Kamis. Terus pulang nikah ada terus hari Minggunya nganggur. Jadi semuanya itu ke cover gitu. Jadi bisa, jangan sampai gara-gara kita bingung harus pilih satu di antara keempat ini, jadi kita stuck gitu. Jadi jangan sampai kita terpaku dengan satu pilihan. Bisa kok, bahkan kita bisa pilih empat-empatnya ini.
Terima kasih Rosmaniar. Sekarang saya mau tanya Neng. Neng, Ya, Pak. Neng udah ada gambaran? Belum, Pak. Oh, belum. Coba Jadi saya Neng, itu masih sangat bingung. ya. Jadi saya itu masih sangat bingung. Belum tahu nanti setelah lulus itu harus ngambil apa gitu. Karena untuk pribadi saya itu tarik bekerja, namun harus kuliah dan saya itu lupa. Jadi saya itu udah itu mungkin Pak masih Terputus kebingungan. ya. Bisa diulang tadi, soalnya terputus. Suara saya kedengaran jelas nggak Pak? Baru sekarang udah kedengeran, tadi itu sempat terputus. Gimana Ya tadi? Pak, jadi saya itu masih bingung dalam pilihan karir untuk kedepannya setelah nanti lulus sekolah. Mungkin kalau saya itu sudah tertarik di dunia kerja gitu ya Pak. Namun tuntutan orang tua saya itu harus kuliah gitu. Tapi saya itu sama sekali nggak tertarik dengan dunia perkuliahan gitu Pak. Jadi saya itu lebih memilih mau bekerja aja gitu. Oke. Jadi lebih tertarik untuk bekerja ya Itu daripada aja kuliah. mungkin, Mungkin Pak. kuliah itu pusing ya menurut kamu. Iya. Oke, Ya, tidak jadi saya itu apa-apa. kesusahan dalam pemilihan karir ini gitu. Baik. Nanti sebenarnya setelah kita melaksanakan bimbingan yang hari ini, nanti akan ada lanjutannya tentang bagaimana cara kita memilih karir untuk lebih ke depannya. Nanti kita bisa di bimbingan selanjutnya. Sekarang kita lebih ke cara menemukan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan Neng tadi pengen kerja, tetapi ditawari kuliah juga, coba kembali didiskusikan sama orang tuanya, sama yang lainnya juga, diminta saran. Ataupun gini, teknik cara kita mencari kuliah itu dengan cara kita memilih passion kita di mana. Contohnya kalau misalkan kamu suka tulis menulis administrasi, itu boleh mengambil manajemen, atau kalau mungkin senang menyanyi itu boleh mengambil bidang seni. Oke, Bapak rasa kita dicukupkan saja ya untuk pematerian kali ini. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Pak. Boleh. Saya kan bingung nih setelah keluar sekolah mau kerja atau kuliah, karena kan kuliah itu penting juga buat kita gitu ya, buat pengembangan diri. Terus kerja juga penting juga gitu kan. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, semuanya butuh uang gitu ya. Jadi bingung nih antara kerja sama kuliah. Nah, mungkin dari saya Pak minta solusinya, apakah kita bisa kerja sambil kuliah atau gimana gitu. Mohon Ya, Pak. baik. Sebenarnya seperti yang tadi ini kayak pertanyaan Rosmaniar ya. Jadi kita bisa mau kerja sambil kuliah, mau nikah sambil kuliah gitu, mau nganggur sambil kuliah juga bisa. Jadi dapat dipilih. Tapi untuk misalkan untuk adik-adik yang pengen lebih lanjut mengenai soal kita itu pengen kuliah tapi jurusannya apa, kita pengen kerja tapi kerjanya di bidang apa nih. Nanti kita akan ada setelah hari ini, mungkin sekitar 1 minggu ke depan, kita akan bertemu lagi di bimbingan teknik pemilihan karir kita.
Ya, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tapi untuk materi yang telah saya sampaikan, apakah sudah paham semua? Sudah, Pak. Paham, Pak. Pak. Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah. Insya Allah, Pak. Oke, sekarang Bapak akan mengenali kesimpulan bahwa pemilihan karir ini itu difokuskan kepada diri kita sendiri, terus jangan sampai kita ikut-ikutan teman, terus kita harus percaya diri juga sama diri kita atas kemampuan kita. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Untuk pengevaluasian kegiatan kali ini itu tugasnya untuk pertemuan di minggu depan, kalian tuliskan di kertas cita-cita kalian yang kalian inginkan, boleh lebih dari satu, dan kita akan bahas minggu depan. Oke? Oke, Pak. Oke, baik. Ya, Pak. Apabila tidak ada yang dipertanyakan lagi, mungkin Bapak cukupkan sekian ya, karena setelah ini Bapak ada jadwal lagi di kelas lain. Jadi kita cukupkan dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kembali oleh siapa ya sekarang? Ahmad deh. Baik, Pak. Oh, Ahmad Sebelumnya terdengar, Pak. terdengar. Baik, teman-teman semua dan Bapak mungkin terima kasih mungkin atas perhatiannya pembelajaran ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan semuanya. Kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Ahmad. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kita dalam bimbingan klasikal kali ini. Semoga kita hanya tetap diberikan kesehatan. Kalian juga tetap jaga kesehatan, tetap kemana-mana pakai masker. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu sebelum kalian lulus. Karena kalian udah kelas 12 nih, udah 3 tahun. Semoga nanti yang ujian mendapatkan nilai yang terbaik, yang nanti mau bekerja, semuanya itu diberikan yang terbaik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mungkin hanya itu saja dari Bapak. Terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bapak. Pak.